Selamat bertemu kembali di Renungan Harian Toraja pada hari Rabu 18 Januari 2023. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, marilah kita bersama-sama merenungkan firman kebenaran Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap tuntunan-Mu Bapa dalam kehidupan kami, di mana nyata kami masih ada saat ini sebagaimana kami ada. Itu bukan kuat dan hebat kami, namun itu semua karena anugerah dari Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa bersama-sama menyatukan hati kami. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, berkati telinga kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami Bapa, agar kami dapat mengerti dan terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 1-11. Lukas 5 ayat 1-11 dengan judul perikop Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin firman Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam adalah tema renungan kita pada hari ini. Unadai kote unorong adalah kalimat yang sering kita katakan kepada orang lain yang ingin mengajarkan kita sesuatu yang sebenarnya pekerjaan itu adalah pekerjaan kita sehari-hari. Sedangkan yang ingin mengajarkan kita adalah orang yang sama sekali tidak memahami dan mengerti pekerjaan kita. Sebuah kisah yang menarik ketika Yesus menjumpai Simon dan rekan-rekannya yang telah berada di pinggir pantai membersihkan jalannya setelah mereka kembali dari mencari ikan. Namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yesus naik ke atas perahu dan menyuruh mereka untuk menggeser perahunya sedikit jauh dari pantai. Dan Yesus ikut naik ke atas perahu itu, dan dari perahu itu pula Yesus mengajar orang banyak.
Setelah mengajar, Yesus menyuruh mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam. Simon memahami apa maksud Yesus, bahwa mereka akan disuruh menangkap ikan lagi. Itulah sebabnya Simon langsung menjawab bahwa mereka sudah semalaman mencari ikan dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jawaban Simon mengundang makna bahwa sebagai orang yang sudah berpengalaman, tidak perlu diajarkan lagi bagaimana cara untuk mendapatkan ikan. Yesus yang bukanlah nelayan tidak perlu mengajari mereka. Namun demikian, mereka tetap menghargai perintah Tuhan Yesus. Karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Pada ayat yang kelima. Dan ternyata, karena mereka mengikuti Yesus, maka mereka berhasil mendapatkan banyak ikan. Janganlah pernah sangsi terhadap jaminan Tuhan. Pengalaman dan kemampuan kita tidak dapat menjamin hasil yang kita harapkan. Ingatlah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu, ikutlah perintahnya dan yakinlah bahwa melalui perintahnya ada jaminan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin firman Tuhan. Sebelum kita menutup renungan kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Di mana nyata kami masih ada sebagaimana kami ada, kami tahu itu bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu adalah anugerah dari Tuhan semata. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk taat pada perintah-Mu dan percaya pada setiap jaminan kehidupan yang Engkau berikan. Bapa, kami tahu itu bukanlah hal yang mudah untuk melakukan setiap perintah-Mu. Oleh karena itu, bantu kami untuk selalu taat pada perintah-Mu dan ajarkan kami untuk selalu percaya pada janji-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Bapa yang baik, kami juga bersatu hati menyerahkan tugas dan tanggung jawab kami dalam setiap pekerjaan kami, Bapa. Kami menyerahkan itu semua dalam tangan kuasa-Mu. Baik kami yang bekerja dari rumah, bekerja di kantor, atau dimanapun kami menyerahkan itu dalam tangan kuasa-Mu. Atau mungkin juga sebagian dari kami yang masih dalam masa studinya, Tuhan terus yang memberkati, Tuhan terus yang menolong kami, Tuhan. Bapa, kami juga berdoa menyatukan hati kami untuk rekan-rekan kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang sekitar kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan mereka lewat makanan, minuman, istirahat, ataupun obat-obatan yang dikonsumsi, atau mungkin perawatan dari tim medis. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, Bapa. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah dokter yang tiada kelihatan, dan Engkau dapat menggunakan apa saja sebagai sumber kesehatan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa mengucap syukur bersama dengan rekan-rekan kami yang mungkin saat ini merayakan pertambahan usia mereka. Tuhan terus yang memberkati dan menolong mereka agar mereka semakin hari semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau, dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan terlebih kehidupan mereka dapat memuliakan nama-Mu. Tak lupa kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Bapa, dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Tuhan terus yang memberikan mereka hikmat-Mu agar setiap keputusan yang mereka ambil itu untuk kesejahteraan kami, dan terlebih itu untuk memuliakan nama-Mu saja, Bapa. Kehidupan kami, Bapa, kehidupan dan cita-cita kami, harapan kami ke depannya, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu bukan kehendak kami yang terjadi dalam kehidupan kami, namun kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraja edisi Rabu 18 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati.